setiap manusia, bahkan setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya sebuah kematian. Yang kematian itu salah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dan sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada mereka apa yang telah kamu kerjakan. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa tugas pokok kita di dunia ini dalam rangka untuk mencari bekal untuk kelak kehidupan setelah kematian nanti? Maka pertanyaan ini dijawab oleh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah di pentas jagat raya ini atau di martapada ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita yaitu menyembah hanya kepada Allah dan bermohon pun hanya kepada Allah. Bagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau menyembah kepadaku. Dan kemudian spirit ibadah ini ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan kita semua diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Masyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian inilah tugas pokok manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan bermohon pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengabdi kita kepada Allah, menyembah kita kepada Allah, dan bermohon pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menantang bagi kita semua bagi hamba-hambanya yang beriman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni menggunakan sighatul lil amri. Bermohonlah kepadaku, al aslu fil amri lil wujub. Asal suatu perintah adalah menunjukkan wajib, bahwa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan setiap permohonan dan doa para hamba-hambanya. Maka tidak pernah ada doa yang tidak pernah dengar oleh Allah, Zat yang As-Sami. Tidak ada pernah doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, Zat yang Maha mengkabulkan setiap permohonan setiap hambanya. Maka Rasulullah SAW ketika tali sendalnya putus saja beliau berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dalam ayat ini Allah menegaskan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam minadz dakhirin. Orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tidak pernah merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan justifikasi sebagai manusia-manusia congkak, sebagai manusia-manusia sombong, sebagai manusia-manusia yang tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan tenggelamkan dalam neraka jahanam yang sangat hina-hina. Maka semakin banyak kita berminta atau memohon kepada Allah, maka Allah semakin sayang kepada kita. Akan tetapi semakin menjauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin benci kepada kita.
Maka pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ad-du'a silatul mu'minin, doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Umar bin Khattab, tidak dengan pedang dan bukan dengan perang, akan tetapi dengan doa, ya Allah, masukkanlah salah satu di antara dua Umar ke dalam bagian umat Islam. Maka masuklah Umar bin Khattab ke dalam barisan umat Islam. Kemudian ketika Nabi menaklukkan Taif dengan kecokakannya, Nabi datang ke Taif bukan disambut, akan tetapi disambit dengan batu-batuan sehingga Nabi sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi kembali ke Mekah tanpa putus semangat. Senjata berikutnya adalah Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku atau pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka dengan inilah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan para musuh-musuhnya hanya dengan kekuatan doa, bukan dengan pedang atau bukan dengan perang, tapi dengan kekuatan doa. Maka siapa yang tidak percaya dengan doa berarti tidak percaya dengan pengkabulannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas pokok kita. Dan bagaimana cara melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut? Maka pertanyaan ini dijawab oleh ayat ihdinas syiratal mustaqim, yaitu dengan cara yang lurus, dengan jalan atau cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara ini kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dilanjutkan oleh para generasi penerusnya yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka untuk melaksanakan na'budu dan nasta'in kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti para ulama, kenali fatwa-fatwanya dan ikuti ajarannya. Maka kalau sudah demikian, kita akan termasuk golongan orang-orang yang ihdinas syiratal mustaqim, yaitu orang-orang senantiasa mendapatkan petunjuk dari jalan yang lurus. Lalu apa konsekuensinya? Kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, mengaku sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut nikmat adalah syai'un mulaimun bin nafsi wa tukmatu aqibatuhu, sesuatu yang berawal dengan baik dan berakhir dengan terpuji. Hidup di dunia dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, kita di dunia akan menjadi orang yang mulia, dan di akhirat nanti kita juga akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau kita tidak mengaku sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak merasa di dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, maka ada dua kemungkinan kita termasuk golongan orang-orang yang al-maghdub atau orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang-orang yang benci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini hanyalah merupakan kehidupan sementara. Sementara kehidupan yang kelak dan abadi adalah kehidupan setelah kematian nanti. Maka yang perlu kita persiapkan di dunia ini untuk menghadapi sebuah kematian adalah beramal yang baik atau amal ibadah atau beramal-amal soleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat
kana khuluquhul Quran, yaitu akhlaknya adalah Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu yang tersirat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau sudah demikian, kita insya Allah tergolong orang-orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhirat nanti kita dikumpulkan dengan para syuhada, para ulama, para sholihin, dan bahkan para nabi-nabi. Amin ya rabbal alamin.